Halo saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, Shalom. Perkenalkan, nama saya Cindy Priscilia Suot. Saya adalah mahasiswi Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen Non-Reguler 2020, Universitas Tadulako Palu, dengan nomor stambuk C20120475. Dalam beberapa waktu ke depan, Cindy akan menemani saudara sekalian untuk mempelajari tentang esensi etika dan korelasinya dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. So, stay tune! Pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan etika? Mari kita simak kata mereka. Ya, etika itu adalah suatu perilaku ataupun pemikiran yang tersirat maupun tidak tersirat yang berfungsi atau bertujuan untuk menghargai seorang dengan yang lain. Artinya kita beretika itu artinya kita mempunyai suatu pemikiran atau suatu perilaku yang menghargai orang lain, seperti itu. Etika menurut saya adalah kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Halo, menurut saya etika itu adalah ketika kita bisa saling menghargai satu sama lain. Salah satu contoh ketika kita lagi tertidur dan mengantuk, kita diminta bantu oleh teman dan kita mau membantunya. Menurut aku, etika itu suatu aturan atau norma yang digunakan sebagai pedoman seseorang dalam bertingkah laku. Penggunaan norma ini sangat berkaitan dengan sifat baik dan sifat buruk yang ada di masyarakat. Ada juga yang mengartikan etika sebagai ilmu mengenai kesusilaan dan juga berperilaku manusia. Etika adalah sebuah aturan yang ditujukan kepada seseorang untuk menghindari penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan atau informasi dari orang tersebut. Nah, saya sebagai orang IT, saya pernah belajar sebelumnya bahwa seorang profesional IT memiliki kode etik dalam berbagai macam hal. Salah satunya adalah mengenai privasi seorang klien yang berhubungan dengan data pribadi. Kita harus menyimpan informasi tersebut dengan sangat aman dan tidak boleh menyebarluaskan informasi tersebut. Secara tertulis, kode etik tersebut tidak disebarluaskan, namun ketika mempelajari bidang tertentu, ada etika-etika yang harus kita patuhi di dalamnya. Nah, setelah mengetahui pengertian teman-teman tentang etika, mari kita bahas lebih lanjut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Sedangkan etika dalam kekristenan adalah suatu cabang ilmu teologi yang membahas masalah tentang apa yang baik dari sudut pandang kekristenan. Apabila dilihat dari sudut pandang hukum Taurat dan Injil, maka etika Kristen adalah segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah dan itulah yang baik. Dengan demikian, maka etika Kristen merupakan satu tindakan yang bila diukur secara moral adalah baik adanya. Saat ini, permasalahan yang dihadapi etika Kristen ialah kehendak Allah dari manusia yang diciptakan menurut gambarnya, serta sikap manusia terhadap kehendak Allah itu. Sekarang, mari kita pelajari korelasinya dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Etika dalam Perjanjian Lama. Titik tolak etika Perjanjian Lama adalah anugerah Allah terhadap umatnya dan tuntutan perintahnya yang terikat pada tindakannya demi keselamatan umat manusia. Oleh karena itu, bentuk etika Perjanjian Lama berkisar pada tindakan Allah dalam sejarah umatnya dan juga yang menuntut respon yang serasi. Hal ini juga menyebabkan konsep etika Perjanjian Lama selaras dengan sebuah etika yang dinamakan etika teonom yang berlandaskan hubungan antara Allah dan umatnya. Sesuai dengan konsep ini, maka dasar etika Perjanjian Lama dapat disoroti dari 4 sisi. Yang pertama, menanggapi perbuatan Allah di mana bangsa Israel harus memiliki dorongan untuk mengarah pada kelakuan etis dalam wujud tanggapan akan tindakan-tindakan Allah dalam sejarah kehidupan mereka. Yang kedua, mengikuti teladan Allah di mana bangsa Israel wajib untuk memperlihatkan sifat Allah melalui kelakuan mereka. Yang ketiga, hidup di bawah pemerintahan Allah. Maksudnya adalah kedaulatan dan kewibawaan Allah sebagai Raja Ilahi yang karenanya manusia harus tunduk sebagai makhluk ciptaan dan hamba. Dan yang keempat adalah menaati perintah Allah.
Anugerah Allah dalam penciptaan. Etika Perjanjian Lama pada dasarnya tidak terlepas dari moralitas manusia pertama. Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang istimewa, yaitu sebagai gambar Allah, yang dalam bahasa Ibrani disebut Selem dan dalam bahasa Latin disebut Imago Dei. Tidak hanya itu saja, manusia yang diciptakan Allah juga memiliki kesamaan moral dengan Allah yang Maha Suci. Hal itu terjadi pada waktu Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa. Manusia yang telah diciptakan Allah selanjutnya merupakan makhluk moral yang diberi kemampuan memilih apa yang akan dilakukannya. Apakah akan mematuhi perintah-perintah Allah atau malah menentangnya. Hal ini terjadi karena manusia adalah pribadi bebas yang juga memiliki kehendak bebas. Namun, kehendak bebas haruslah disertai dengan tanggung jawab. Pada waktu Adam dan Hawa telah diciptakan, Allah memberikan sebuah perintah kepada Adam, yaitu berupa larangan untuk memetik dan memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, yang berada dalam Taman Eden. Namun, perintah dari Allah tidak dihiraukan oleh Adam dan Hawa, dan mereka mengambil sebuah keputusan etis, yaitu dengan memetik dan memakan buah tersebut. Ketika Allah mengetahui perbuatan tersebut, ada sebuah tindakan yang dilakukan oleh Allah, dan ini merupakan etos Allah. Tindakan Allah ini merupakan inisiatif Allah sendiri yang mencerminkan sikap kasih-Nya pada manusia. Terdapat dua hal yang dilakukan Allah, yaitu pertama, ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, yang kemudian telanjang dan merasa malu dan bersembunyi di antara pohon-pohon dalam taman, Allah mencarinya dan lebih dahulu menyapanya. Di manakah engkau? Yang kedua, untuk menutupi ketelanjangan manusia, Allah membuatkan pakaian dari kulit binatang, lalu mengenakannya kepada kedua manusia berdosa, Adam dan istrinya Hawa. Etos yang ditunjukkan Allah telah menunjukkan bahwa Allah mau merendahkan dirinya dan memperlihatkan sikap kasih-Nya kepada manusia berdosa. Namun, sikap dan respon manusia terhadap kebaikan Allah justru semakin meningkatkan perbuatan dosanya. Hal ini dapat terlihat pada anak Adam, yaitu Kain, yang begitu tega dan kejam membunuh adiknya Habel, karena iri terhadap soal persembahan. Tidak hanya itu saja, ketika manusia bertambah banyak, perbuatan semakin dipenuhi kejahatan, sampai Tuhan menyesal telah menciptakan manusia. Etika dan moral Abraham. Etika dan moral Abraham dapat terlihat ketika ia dipanggil Allah dalam usianya yang ke-75. Pada saat itu, ia bersama dengan istrinya Sarah beserta keponakannya Lot menuju Kanaan melalui Sikem dan Betel sekitar tahun 2091 sebelum Masehi. Abraham yang pada waktu itu bernama Abram hanya pergi dengan berbekal iman kepada Tuhan, dan ia sendiri tidak mengetahui bagaimana sebetulnya daerah Kanaan tersebut. Ketika ia sampai di Kanaan, ternyata negeri itu sedang mengalami bencana kelaparan. Oleh karena itu, ia bersama dengan keluarganya pergi ke Mesir melalui Negeb. Peristiwa Abraham yang menuruti perintah Allah memperlihatkan beberapa sikap iman dan moralnya, antara lain, 1. Berani melangkah menaati perintah Tuhan untuk menuju ke negeri yang belum diketahui keadaannya. 2. Bersedia meninggalkan rumahnya dan pergi mengembara yang penuh suka duka serta ancaman bahaya. 3. Ketika Abraham mencapai tempat yang ia tuju, ada bencana kelaparan di sana. Namun, Abraham tidak meninggalkan tempat itu, melainkan tetap percaya dan setia pada Tuhan. Dan yang keempat, percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik, dan hal itu terjadi hingga Abraham menjadi bapa orang beriman bagi segala bangsa. Selain dari sikap iman dan moral yang ditunjukkan oleh Abraham, ada juga moral buruk yang ia tunjukkan ketika menghadapi permasalahan hidupnya, yaitu 1. Ketika ia berada di Mesir, di mana ia khawatir dirinya akan dibunuh supaya orang bisa mengambil istrinya. 2. Abraham berbohong demi menyelamatkan dirinya dengan mengakui istrinya sebagai adik. 3. Sikap egois
dan tidak mengasihi istri, di mana Abraham tidak melindungi istrinya dan membiarkan istrinya rela diambil orang. Dan yang keempat, Abraham tidak menyerahkan perlindungannya pada Allah, tetapi ia tenggelam pada perasaan takutnya yang bisa mengancam nyawanya. Hukum Taurat. Istilah Taurat berasal dari bahasa Ibrani yaitu Torah yang artinya ajaran. Asal kata Torah ada hubungannya dengan kata kerja hora yang memiliki arti memimpin, mengajar, mendidik, dan juga sering diterjemahkan dengan istilah pengajaran. Istilah Torah diartikan pengajaran, tetapi bisa juga diartikan hukum yang berasal dari kata yarah yang artinya mengarahkan atau mengajar. Kata Torah kemudian juga dipakai untuk menyebutkan Pentateuch, yakni kelima kitab pertama yang ada di dalam Alkitab. Hukum Taurat Musa yang tertulis dalam kelima kitabnya dapat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu 1. Hukum moral yang membicarakan peraturan-peraturan Allah bagi umat Israel untuk hidup kudus, mengasihi Allah, dan mengasihi sesama yang prinsip dasarnya tertulis dalam 10 perintah Tuhan. 2. Hukum perdata atau hukum sosial yang membicarakan serta membahas kehidupan hukum dan sosial kemasyarakatan bangsa Israel. Dan yang ketiga, hukum peribadatan yang membicarakan bentuk dan upacara penyembahan umat Israel kepada Tuhan, juga mengenai sistem persembahan korban dan kehidupan keagamaan. Etika Perjanjian Baru. Etika Perjanjian Baru adalah sebuah petunjuk-petunjuk sikap dan kelakuan orang-orang Kristen. Oleh karena itu, etika Perjanjian Baru saling terkait dengan kelakuan orang-orang Kristen yang pertama dan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Ajaran etik Yesus. Ajaran etik Yesus Kristus diantaranya terdapat dalam Injil-Injil sinoptis, Matius, Markus, Lukas. Salah satu ajaran tersebut adalah khotbah di bukit. Dalam khotbah di bukit, Yesus mempermasalahkan etik orang Farisi yang sangat berpegang teguh pada pelaksanaan hukum Taurat, tetapi tidak mengarah kepada kegenapan hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam hal ini, Yesus mengatakan bahwa jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga, karena kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Selain itu, ajaran etik Yesus juga meminta kepada manusia untuk menjadi seorang manusia yang bersifat ilahi. Kata ilahi ini memiliki arti menjadi seseorang yang lebih baik dari yang lain. Sebagai contoh, Yesus mengajarkan, "Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapa yang menyuruh engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil." Yesus dan hukum Taurat. Pada zaman Yesus, terdapat orang Farisi yang menganggap isi Taurat sebagai sejumlah tuntutan dan larangan yang harus dipatuhi. Semua peraturan itu berjumlah 613, dan masing-masing peraturan ditambah dengan sejumlah petunjuk-petunjuk dan nasihat-nasihat yang menentukan situasi dan waktu di mana peraturan tersebut harus dilaksanakan. Petunjuk dan nasihat yang ditambahkan berfungsi sebagai pagar keliling Taurat dan dikenal dengan sebutan halakha. Halakha merupakan penjelasan Taurat, tetapi sekaligus juga hukum adat yang berdasarkan Taurat. Oleh karena tindakan yang dilakukan orang Farisi, maka ada sebuah sikap etis yang dilakukan oleh Yesus yang terdapat dalam keempat Injil. Sikap Yesus terhadap hukum Taurat juga berhubungan dengan pengajaran-pengajaran yang ia lakukan. Salah satu sikap yang ditunjukkan Yesus terdapat dalam Matius 5 ayat 7. "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Maksud dari kata menggenapi adalah memenuhi atau menyempurnakan. Namun, muncul pertanyaan, bagaimanakah cara Yesus untuk menggenapi hukum Taurat itu?
1. Yesus mensyaratkan sesuatu yang lebih mendasar daripada hukum Taurat. Yesus dengan segenap hatinya tunduk kepada tuntutan-tuntutan hukum Taurat karena menurutnya tiada kehendak yang berlaku kecuali kehendak Bapa yang dinyatakan dalam hukum Taurat. Dengan kata lain, Yesus tidak mengartikan kehendak Allah atas dasar hukum Taurat, melainkan hukum Taurat atas dasar kehendak Allah. Sebagai contoh, Markus 2 ayat 23 sampai 28. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam dan memberinya juga kepada pengikut-pengikut?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." 2. Yesus bertindak dengan wibawa terhadap hukum Taurat. Sebagai contoh, dalam hukum Taurat dikatakan mengenai peraturan tentang hal yang tahir dan hal yang najis, tentang makanan yang halal dan yang haram. Tetapi Yesus mengatakan bahwa apa yang masuk ke dalam tubuh seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari tubuh tersebut itulah yang menajiskannya. Dengan demikian, Yesus ingin mengatakan bahwa semua makanan halal. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Setelah membaca dan mendengarkan penjelasan dari Cindy, saudara yang dikasihi dalam Tuhan tentu sudah mengerti apa yang menjadi esensi dari etika dan korelasinya dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sekarang, saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas dukungan dan perhatian teman-teman semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Ku naikkan syukurku. Dibebaskan, dibangkitkan.